Saya sungguh terkesan, kita melaju dengan kecepatan tinggi. Sekarang kita masuk ke 7 resep sukses anti gagal. Apa itu 7 resep sukses anti gagal? Satu adalah keyakinan bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Selesai, ketika kita punya keyakinan ini, sudah tidak ada kata gagal lagi. Keyakinan ini harus bulat. Ketika kita menginginkan sesuatu hal, kita benar-benar bulat bahwa ini baik adanya, dan kalau kita tidak mencapai, jelek adanya. Jadi kita harus bulat 100%. Kalau terjadi pertempuran, positif dan negatif dicampur tentang ketujuan kita ataupun tentang goal kita otak akan jadi bingung. Dan inilah yang perlu, nomor 1, ikutin saya, ulangi kata-kata saya, tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses atau belajar. Kalau belum sukses, berarti kita harus belajar. Kalau sudah belajar, berarti kita sudah sukses. Dan kemudian hari kita akan jauh lebih sukses. Walaupun kita sukses pun, kita akan tetap belajar, sehingga besok kita akan jauh lebih sukses lagi. Ini keyakinan yang nomor 1, sangat-sangat penting. Langsung menghapus kegagalan, selesai. Kemudian, yang nomor 2, adanya goal. Goal. Goal ini penting sekali. Bayangkan kalau kita hidup tidak mempunyai goal atau hidup tidak mempunyai tujuan. Ketika Anda naik taksi misalnya, keluar di jalan kemudian Anda naik taksi, kemudian masuk ke taksi, kemudian supir taksinya akan tanya kepada kita, mau kemana Bapak, mau kemana Ibu? Tolong dijawab gini, terserah. Kalau dijawab gitu, kira-kira apa yang terjadi? Ada 3 kemungkinan. 1, supir taksinya yang lagi bad mood kemudian marah-marah, turun, gangguin aja. Hidup tidak punya tujuan, tidak punya goal, apa-apaan itu. Nah, dimarahin. Alternatif yang kedua, supir taksinya bisa jadi baik sekali. Kemudian dia tanya, terserah Pak, terserah Bu. Kita jawab, iya, terserah. Ya, masuk. Kemudian diantarin kemana kita? Diantarin ke rumah sakit jiwa. Dianggap belum lulus, kok sudah kelayapan. Nah, supir taksi yang ketiga, supir taksi yang punya goal dan punya tujuan. Kira-kira goalnya supir taksi apa? Cari uang. Oke, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh supir taksinya ketika kita ngomong terserah? Diputar-puterin? Tidak, sudah pasti tidak. Lah kalau Anda tidak bawa duit, gimana? Nah, supir taksinya, dia akan tanya terlebih dahulu. Betul Pak, terserah saya. Betul, sebentar, Bapak punya uang berapa? Bapak bawa uang berapa? Oh, saya bawa uang 100.000. Apa yang dilakukan? Dia masuk ke dalam tol atau muter kota, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Begitu selesai, berhenti di mana? Ada 2 alternatif. Kalau supir taksinya baik, ya berhenti di tempat Anda naik, dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi kalau supir taksinya asal-asalan, Anda pasti dihentikan di sembarang tempat, terserah supir taksinya. Yang jelas bukan tempat yang Anda inginkan karena Anda tidak punya keinginan. Seperti cerita, kalau orang tidak mempunyai goal, itu seperti orang kalau hidupnya mengalir tanpa arah, tanpa usaha untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Tidak punya goal sama sekali, pasrah. Hati-hati, Anda akan terkena satu yang namanya sindrom air terjun Niagara. Ketika Anda mengalir, saya tenang kok mengalir, saya mengalir, sampai depan air terjun, udah mau, biur, terlambat sudah. Banyak orang hidupnya seperti itu. Mendadak hidupnya biasa, mendadak mengalir, ada satu kesempatan yang memutuskan dia, sehingga dia tidak berkutik, semuanya sudah terjadi dan terlanjur, dia berhenti di tempat yang dia tidak suka, karena dia tidak mempunyai keinginan dan tidak tahu mana yang dia suka. Jadi goal ini sangat-sangat penting. Nanti setelah sesi ini, di sesi ke-15, hari ke-15, kita akan menulis goal kita dan mencapai masa depan yang cerah itu seperti apa. Tapi goal ini sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, alasan sangat kuat. Seperti yang dibahas, resep paling mudah menjadi pemenang, yang resep paling sederhana menjadi pemenang, yaitu punya alasan sangat kuat. Kita sudah bahas di CD nomor 1, tanpa alasan sangat kuat pun kita tidak akan pernah berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Alasan sangat kuat datangnya dari kenikmatan yang amat sangat kalau kita melakukan tindakan ataupun mencapai goal kita, dan kesengsaraan amat sangat kalau kita tidak mencapai atau tidak mengambil tindakan mengarah ke goal kita.